Assalamualaikum semuanya. Sahabat Sarah dimanapun berada, terima kasih sudah bergabung bersama saya dengan Ida Sri Papahan dengan acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Sarah. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita yang luar biasa, cantik, Dr. Fathia Mirina, Magister Kedokteran Pediatrik, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Fathia. Dokter, bagaimana kabarnya nih dok? Sehat, Alhamdulillah luar biasa dok. Dokter terima kasih ya dok sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara kita ini. sama-sama. Dokter, kali ini kita akan membahas bagaimana apa tuh pneumonia pada anak. Ya. Jadi kan dokter, banyak yang bilang nih dok, pneumonia itu banyak menyebabkan kematian pada anak. Iya atau tidak? Nanti akan kita bahas bersama dokter. Sebelumnya, seperti biasa, kita akan membagikan satu souvenir berupa produk pigeon bagi satu orang yang akan bertanya dengan pertanyaan terbaik. Jadi, jika ingin bertanya, boleh saja langsung kirim pertanyaan melalui kolom komentar. Sebelum kita berbincang-bincang dengan dokter kita yang cantik, kita lihat dulu video berikut ini. Terkadang, kita mengambil dari alam tanpa memberikannya kembali. Kita lupa bahwa sebuah kebaikan butuh kebaikan lain untuk saling tumbuh. Dan saat tumbuh juga berarti melindunginya. Natural Botanical tak hanya mengambil yang terbaik milik alam, namun juga mengembalikannya dengan upaya yang terbaik. Karena berbuat baik untuk bumi juga baik untuk kita. Pigeon Natural Botanical. Sahabat Sarah, terima kasih sudah mau menunggu. Dokter, saat ini sedang banyak anak yang mengalami pneumonia ya dok. Iya, benar. Sebenarnya pneumonia itu apa sih dok? Ya, jadi pneumonia itu adalah suatu penyakit radang paru, ya kan? Radang paru karena infeksi. Jadi karena infeksi paru-paru, jadi kalau saluran pernafasan kita itu kan dari hidung sampai tenggorokan sampai ke paru-paru. Nah, pneumonia ini dia infeksi yang mengenai radang di paru-paru bagian bawah nih, sampai dia ke bagian alveoli yang bahasa awamnya kantong udaranya, di mana di situ terjadi sirkulasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, disitulah peradangannya sehingga dapat menyebabkan terganggunya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Infeksinya itu bisa karena bakteri, jamur, maupun virus. Berarti pneumonia itu ada infeksi di paru lah gitu ya dok? Ya, benar. Jadi kan dok, pneumonia itu penyakit yang bisa menular atau enggak sih? Nah, penyakit pneumonia ini adalah penyakit yang menular, terutama apabila ada seseorang pasien, baik itu dewasa ataupun anak, yang batuk, kemudian di dekat anak yang sehat, dia batuk, lalu percikan dahak atau bersin sekalipun mengenai si anak sehat tersebut. Jadi anak tersebut bisa menjadi infeksi pneumonia. Berarti juga cara penularannya melalui percikan lah ya kan dok? Iya, betul. Dari batu bisa dok, bersin. Iya, benar. Nah ini kan dok ada pertanyaan. Jadi ini ada ibu yang sedang menyusui, sedang mengalami pneumonia. Nah bisa nggak dari asinya itu dok untuk menularkan ke anaknya dok? Nah, kalau asinya enggak ya. Malahan sebenarnya setiap kita itu sakit, jadi terutama kalau ibu menyusui, kan badan kita itu membentuk antibodi ya terhadap bakteri ataupun virus ataupun jamur yang menginfeksi tubuh kita. Nah, antibodi itu juga terkandung di dalam air ASI ibu. Sehingga sebenarnya ketika misalnya ibu menyusui itu dia sakit, nggak kita bilang lah hanya pneumonia, misalnya demam atau apapun, dia terbentuk antibodi di ASI-nya itu, dan anaknya sebenarnya ikut meminum antibodi itu. Nah, tapi anaknya itu
ibunya bersin pas di depan dia lagi nyusui, pas di depan anaknya itu, ya bisa terinfeksi anaknya. Tapi kalau dari ASI-nya enggak, makanya bahkan ibu yang menderita COVID ya selama pandemi ini kan COVID itu sebenarnya jika dia tidak COVID berat dia tetap boleh menyusui seperti itu. Berarti bukan dari air ASI ya dok, tapi mau percikan gulanya ya. Nah. Jadi itu sahabat Sarah, jadi jangan takut untuk menyusui anak karena penularannya bukan dari ASI, jadi bisa ya ibunya pakai masker lah ya kan dok. Iya benar. Jadi misalnya kita ada penyakit saluran pernafasan, tidak hanya pneumonia, misalnya kayak kemarin lagi pandemi COVID atau ibu dengan tuberkulosis. Nah itu dia tetap boleh menyusui tetapi memakai masker. Pakai masker. Iya. Oke dokter, sebenarnya apa yang menyebabkan terjadi pneumonia itu dok? Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi pneumonia ini banyak faktor penyebabnya. Kalau misalnya infeksinya sendiri itu dikarenakan oleh bakteri, jamur, ataupun virus. Nah, kalau bakteri itu yang paling sering adalah Streptococcus dan Haemophilus influenza B. Nah, kalau virus ya sebenarnya juga banyak, tapi memang di beberapa, kalau anak ini dia dibagi beberapa usia. Nah, kalau virus tetap ada biasanya pada anak usianya yang masih kecil ya. Nah, terus kalau misalnya faktor-faktor penyebab yang lain itu ada, namanya faktor penyebab itu adalah faktor pendukung ya. Jadi pendukung bagaimana infeksi ini bisa terjadi. Apakah itu? Yang pertama, anak yang tidak diberikan ASI eksklusif. Kemudian anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Lalu anak dengan gizi kurang, makanya gizi itu sangat penting karena dia berkaitan dengan imunitas anak. Kemudian anak yang terpapar polusi baik itu polusi karena asap rokok, asap rumah tangga, misalnya kendaraan atau orang tua yang sering memasak, yang menerima masak-masak di rumah dengan asap rumah tangga lah kita bilang. Nah itu juga salah satu faktor. Kemudian ventilasi rumah yang tidak baik sama kepadatan penduduk. Jadi kepadatan penduduk yang sangat mempengaruhi. Berarti kebersihan lingkungan juga mendukung ya dok? Iya benar. Banyak yang nanya dok, apa sih dok sebenarnya tanda dan gejala anak itu terkena pneumonia? Ya, jadi kalau pada awalnya biasanya anak itu batuk pilek ya. Nah, pneumonia itu seperti saya ceritakan di awal, dia itu sudah mengganggu sirkulasi pernafasan sehingga biasanya juga ditandai dengan sesak nafas atau nafas cepat. Lalu pada umumnya karena dia infeksi, jadi dia akan ada respon tubuh untuk demam. Respon pertahanan tubuhnya itu salah satunya adalah demam. Makanya anak-anak dengan pneumonia ini yang paling khas itu juga demam tinggi. Iya. Berarti tandanya batuk ya kan dok? Diawali oleh batuk pilek, demam tinggi, ya, benar. Terus sesak nafas. Nah inilah dok sesak nafas ini. Kan sahabat Sarah ini mungkin di rumah kurang tahu tuh kan dok, yang dikatakan sesak nafas tuh kayak mana dok? Nah, jadi memang sesak nafasnya ini berbeda ya. Jadi kadang kan ada sesak nafas itu pada anak-anak asma juga bisa. Nah, jadi kalau misalnya pada pneumonia ini ya, yaitu dia diawali oleh batuk pilek, kemudian khasnya juga dia dengan demam. Lalu sesak nafas ini bagaimana? Sesak nafas ini biasanya juga dikenal dengan nafas cepat. Berarti kita harus hitung frekuensi nafasnya. Nah, untuk mudah, sebenarnya pada anak memang dia ada pembagiannya ya. Tapi biar lebih mudah, karena pneumonia ini lebih banyak mengenai anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, saya membagi dia usianya, biasanya dia dalam 2 bulan. Kalau dia pada saat tidur, kita hitung nafasnya dalam 1 menit, itu melebihi 60 kali dalam 1 menit ya. Nah, itu sudah termasuk nafas cepat atau sesak nafas. Nah, kemudian dia 2 bulan sampai 1 tahun dia di atas 50 kali. 50 Ya, lalu di atas 1 tahun sampai 5 tahun dia di atas 40 kali. Nah, kemudian ditandai juga adanya tarikan dinding dada. Jadi misalnya kayak seperti orang ngos-ngosan, ya, gitu ya, kecapean. Jadi kayak misalnya kita baru naik tangga atau
olahraga itu kan sesak nafas ya. Jadi ada dari tarikan dinding dada. Jadi waktu harusnya kan anak bobok itu tenang ya, tenang, dia juga nggak terengah-engah. Nah, pada pneumonia ini dia seperti kecapean. Iya, itulah tandanya. Jadi bunda-bunda cara menghitungnya waktu bernapas pertama ya Kak? Terus Iya. 1 Iya. dihitung selama 1 menit. Ya, mesti 1 menit biar kita nggak miss ya. Ya, Gitu. Nggak boleh kalikan gitu. Kayak 30 detik aja deh, kalikan 2. untuk bunda-bunda ya. Terus kan dokter, jadi ini kan tadi tanda dan gejala. Ada nggak pencegahannya supaya anak itu nggak terjadi pneumonia dok? Ya, pencegahan itu memang adalah hal yang paling penting ya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Nah, 3 hal yang penting. Yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif pasti. Kemudian pemberian imunisasi. Nah, imunisasi apa aja tuh enggak? Yang penting ya untuk mencegah pneumonia. Pertama adalah imunisasi DPT HIV. Nah, itu kita kenal ya, biasanya kita kasih itu di bawah 6 bulan ya, itu ada 3 kali pemberian. Kemudian imunisasi pneumokokus. Pneumokokus juga itu kita berinya 3 kali pemberian sebelum di bawah 6 bulan ya, udah 3 kali pemberian, tapi kan semuanya ini ada boosternya ya. Nah, boosternya nanti ada di daftar jadwal imunisasi. Nah, cuman yang paling penting itu. Kemudian ada MR juga, campak dan rubella. Nah, 3 yang paling penting itulah yang mencegah pneumonia, imunisasi. Satu lagi, cegahlah anak dari polusi udara. Seperti yang tadi, asap rokok itu paling penting ya, terutama buat bapak ya. Asap rokok, ya, asap rokok ya kan, asap rumah tangga, asap kendaraan itu asap zat-zat aktif yang ada di asap itu, kalau rokok yang nikotinnya ya, itu dapat merusak mukosa saluran pernapasan sehingga dia membuat anak lebih sensitif untuk terinfeksi. Makanya dia lebih gampang terinfeksi pneumonia seperti itu. Itu tadi pencegahannya kan dok? Iya benar. Terus kan dok, inilah anak ini sudah terkena pneumonia. Jadi itu bisa disembuhkan atau tidak? Bisa disembuhkan karena memang ada tata laksana pneumonianya ya. Terutama apabila misalnya dia masuk ke pneumonia yang ringan, dia itu atau pneumonia sajalah. Jadi pembagiannya itu ada pneumonia berat atau tidak pneumonia. Jadi pada anak-anak dengan pneumonia, ya kan, kalau dulu bagiannya ada pneumonia ringan, tapi sekarang pneumonia saja. Itu boleh rawat jalan. Kalau pneumonia berat dia wajib ke rumah sakit karena pneumonia berat itu biasanya sirkulasi oksigennya sudah terganggu, dia akan memiliki saturasi oksigen yang rendah di bawah 92% ya kan. Jadi kita harus kasih dia oksigen. Kemudian kita juga harus memastikan nutrisinya, kemudian kita juga harus memperhatikan pemberian cairannya seperti itu. Nah, makanya memang kalau ibu-ibu di rumah itu awal-awal anak batuk pilek boleh pantau-pantau dulu, boleh. Tapi ketika ada demam, kemudian ada nafas cepat, kita harus segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Atau langsung ke dokter. Boleh. Iya ya, di rumah sakit sama. Boleh. Jadi kalau misalnya lah dok, anak tersebut nggak diobatin apa dok akibatnya? Nah, kalau nggak diobati, yang pertama yang paling kita khawatirkan adalah kalau dia hanya pneumonia ya, belum berat ya, misalnya saturasi oksigennya masih bagus kok gitu, tenang-tenang aja deh, nggak apa-apa batuk pilek, demamnya bisa kasih obat demam aja, sesak napas nggak apa-apa, bentar-bentar lagi bagus, misalnya seperti itu kan. Nah, akhirnya nanti anak akan menjadi pneumonia berat. Ketika anak dengan pneumonia berat, ya syukur-syukur nggak ada komplikasi ya. Tapi kalau dia ada komplikasi, misalnya jadi dia gagal nafas, itu pasti prognosis untuk sembuhnya itu rendah, atau malah bisa mengakibatkan kematian gitu. Nah, apalagi kalau misalnya terkadang dibawa dalam keadaan yang sudah berat, nah itu kita juga khawatir. Makanya begitu ada tanda-tanda nafas cepat, itu harus segera dibawa. Tadi kan dokter bilang pneumonia ini bisa menyebabkan kematian. Iya. Kenapa tuh dok? Apa yang bisa menyebabkan kematian tersebut dok? Nah, kematiannya oleh karena gagal nafas.
kita kalau misalnya anak-anak itu sudah gagal nafas, dia harus pakai alat bantu nafas, terus itu semua sistem metabolisme tubuhnya juga bisa terganggu. Jadi itu yang kita khawatirkan ya. Ada nggak ada hubungannya pneumonia ini sama pertumbuhan pada anak? Kalau misalnya pneumonia ini, jadi gini, nutrisi pada anak itu kan penting ya. Seperti tadi, gizi kurang itu adalah salah satu faktor risiko terjadinya pneumonia. Nah, kalau misalnya anaknya pneumonia, langsung dibawa ke dokter, langsung ditata laksana dengan baik dan sembuh sempurna, alhamdulillah nggak akan ada gangguan pada tumbuh kembangnya. Tapi jika lambat-lambat dibawa, akhirnya dia dengan pneumonia dengan komplikasi, nah itu yang kita khawatirkan. Karena kalau misalnya gangguan tumbuh kembang itu sering waktu ya ketahuannya seperti itu. Jadi diharapkan sih jangan sampai kita terlambat membawa anak-anak dengan gejala-gejala pneumonia. Jadi sahabat Sarah, jika ada tanda dan gejala tersebut segera bawa ke dokter. Jangan dibiarkan ya Kak. Benar. Satu lagi yang paling penting pada pencegahan pneumonia yang sering sekali terlupakan, sebenarnya sih dulu-dulu udah ada, tapi selama pandemi makin digalakkan, yaitu cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan pakai sabun itu penting. Jadi nggak boleh lupa. Kadang-kadang orang tua tuh, aduh rindu kali nih pulang dari kantor, dia langsung gendong anaknya, nggak boleh. Jadi harus cuci tangan pakai sabun dulu, baik waktu saat mau menyusui, saat mau menggendong, kemudian saat menyiapkan susu atau makanannya, ya. Kemudian pokoknya asal kontak dengan bayinya kita harus rajin cuci tangan pakai sabun ya. Pakai sabun ya, sahabat-sahabat. Menyinggung pandemi ini kan dok? Iya. Ada nggak dok hubungannya corona ini sama pneumonia? Karena kan tanda gejalanya itu awalnya batuk gitu kan dok. Ada nggak dok? Sebenarnya COVID dia itu belum tentu dengan pneumonia, itu dia. Tapi kalau misalnya COVID ini sudah mengenai sudah dengan komplikasi, ada ya COVID itu dengan pneumonia. Tapi tidak semua COVID dengan pneumonia. Tidak semua ya. Iya. Jadi kalaupun ada anak-anak yang datang dengan pneumonia, kita swab, belum tentu juga hasilnya positif COVID. Jadi kalau misalnya dia COVID juga belum tentu dia pneumonia. Iya, belum tentu juga dia sesak nafas, karena banyak juga COVID ini dia biasa-biasa aja, batuk pilek biasa, jadi tenggorokan biasa tanpa sesak nafas. Berarti beda ya dokter ya. Beda. Jadi kenapa ya dok pneumonia ini lebih banyak dialami oleh anak-anak? Iya. Ya, pertama anak itu saluran pernafasannya itu masih dalam masa perkembangan. Masih kita bilang setiap usianya, semakin tua usianya, maka saluran pernafasannya itu makin baik. Nah, ketika dia jumpa hal-hal yang merusak saluran pernafasannya, seperti faktor-faktor risiko tadi ya, nah itu menyebabkan barrier pada kita bilang ya, mukosa saluran pernafasannya itu kan ada namanya silia, rambut-rambut getarnya yang sebagai salah satu sistem pertahanan pada saluran pernafasan. Nah, jadi itu yang sangat gampang rusak oleh zat-zat aktif secara inhalasi ya, yang dihirup ataupun faktor-faktor lain, ya kan, yang seperti saya nyatakan tadi. Sehingga kalau dia rusak, maka infeksi bakteri, jamur, hama virus itu mudah sekali masuk ke saluran pernafasannya. Nah, itulah pada anak. Kalau nunggu bagus lagi, silia-silia itu di beberapa literatur dinyatakan bisa 2-3 bulan yang sempurna seperti itu. Tapi memang kita yakin 2-3 bulan anak kita nggak ketemu apa-apa faktor risiko yang merusak saluran pernafasan. Sehingga pneumonia ini memang bukan sering sih, bisa juga terjadi pada orang yang lebih besar, tapi pada anak-anak itu lebih sering ya. Dan memang sedangkan anak sehat saja, bukan anak sehat sih, anak-anak sebenarnya batuk pilek itu kawan mereka. Karena 6-8 kali setahun anak-anak bisa batuk pilek. Nah, cuman ke pneumonia ini kita harus hati-hati dan harus waspada. Jadi bedanya batuk pilek biasa itu dengan pneumonia apa? Khasnya adalah demam dan
sesak napas. Ya, nafas cepat. Jadi kalau misalnya anaknya batuk pilek, nggak ada demam tinggi, nggak ada sesak nafas, mungkin batuk pilek biasa ya, karena virus biasa itu dikasih minum air hangat banyak, ya kan, minum makan yang bergizi, itu mudah-mudahan imunitasnya bagus, bisa sembuh sempurna. Tapi kalau misalnya pneumonia, biasanya kita butuh tata laksana pneumonia. Bagi anak yang sudah pernah ya kan dok terkena pneumonia, bisa kambuh lagi nggak dok? Ya, bisa kambuh lagi tentunya enggak. Apalagi kalau misalnya penyebabnya yang berbeda. Jadi kayak tadi penyebab pneumonia itu sedangkan bakterinya aja ada beberapa strain ya penyebab. Bisa Streptococcus, Haemophilus influenza B, bisa virus seperti itu. Nah, jadi kalau penyebabnya berbeda pasti bisa berulang. Bisa nggak dengan berjemur kita kan dok? Kan sering ini selama COVID kan dok berjemur di bawah sinar matahari. Bisa nggak itu untuk menyembuhkan pneumonia? Nah, kalau menyembuhkan tidak ya, karena pneumonia itu tetap tata laksananya sesuai pneumonia ya. Kalau saya perlu oksigen, kemudian antibiotik dan lainnya, nutrisi, cairan dan lainnya. Tapi kalau misalnya berjemur itu membantu ya, terutama vitamin D-nya. Karena membantu apa? Kalau misalnya dengan vitamin D yang cukup, diharapkan, jadi vitamin D juga banyak penelitian dia berhubungan dengan imunitas tubuh. Jadi imunitasnya pun membaik, sehingga tubuhnya pun lebih bagus dalam membentuk antibodi terhadap pneumonia ini. Jadi itu sih hubungannya. Tapi kalau dia sebagai obat enggak. Jadi misalnya ya sudahlah demam, sesak napas, ayo kita berjemur saja ya, enggak juga. Juga ya. Nanti saran-saran untuk berjemur itu bukan menyembuhkan, cuman bagus ya kan dok untuk menambah vitamin D. Ini dokter ada yang bertanya dok dari Ibu Julianti. Selamat sore dokter, mau tanya, jika ditegakkan diagnosa bronkoponia, apa perlu dilakukan mantok tes? Dan jika hasil negatif tapi sering batuk, itu bagaimana dokter? Pneumonia atau alergi dok? Makasih dokter. Terima kasih Bu Julianti. Oke, terima kasih Bu Julianti ya, pertanyaan bagus. Jadi mantuk tes itu sangat bukan pemeriksaan penunjang buat pneumonia ya. Nah, mantuk tes itu adalah untuk salah satu pemeriksaan penunjang untuk tuberkulosis. Nah, kemudian kalau batuk pilek itu bisa nggak ke alergi ya? Tadi gitu ya pertanyaannya. Ya benar. Bukan pileknya ya sebenarnya batuknya. Jadi batuk tanpa pilek, misalnya anaknya batuk khasnya itu biasanya pagi-pagi sama malam-malam tuh lebih kenceng batuknya dok. Nanti siang-siang baik-baik aja gitu. Nah itu lebih ke alergi bukan juga pneumonia seperti itu. Jadi memang batuk pada anak ini memang harus hati-hati. Batuk pada anak ini banyak beberapa penyebabnya, memerlukan beberapa pemeriksaan penunjang yang berbeda juga. Kalau pneumonia, kalaupun perlu pemeriksaan penunjang ya darah, pemeriksaan darah ya, darah lengkap, kemudian kita lihat analisa gas darahnya untuk melihat oksigennya, lalu ya foto paru ya, foto toraks, nah foto radiologi. Kalau mantuk punyanya tuberkulosis. Nah makanya kalau batuk-batuk aja pun, misalnya yang sering-sering batuk, ya boleh konsultasi ke dokter. Jadi pastikan tipe-tipe batuk juga berbeda. Misalnya tipe-tipe batuk yang seperti yang kayak saya bilang tadi, yang lebih sering, ya malam hari lebih sering atau menjelang subuh hari, itu lebih ke alergi. Apalagi kalau ada faktor-faktor pencetus alergi, baik itu makanan ataupun asap ya, terus bulu-bulu kucing, bulu-bulu binatang-binatang, nggak mesti kucing aja. Nah itu juga sebagai pencetus. Kalau batuk TB, tuberkulosis biasanya makin lama makin berat. Jadi banyak lagi hal-hal yang lain, tanda dan gejala yang yang mengarah ke manakah yang pneumonia, manakah yang tuberkulosis, manakah yang alergi. Yang pasti yang perlu diingat, kalau pneumonia itu adalah batuk, awalnya batuk pilek, kemudian demam tinggi, kemudian ada sesak nafas. Ada yang sesak nafas. Iya. Jadi beda ya dokter. Beda. Satu lagi nih ya dok, dari Bu Maria Togatoro. Dokter izin bertanya dok,
pada pasien pneumonia pengobatan dilakukan dalam waktu berapa lama? Terus minum obat dalam jangka berapa lama, Dok? Apakah sama seperti TB, Dok? Makasih, Dokter. Ya, pneumonia itu yang paling penting adalah dia prosesnya itu akut ya. Akut itu kalau secara definisi dia di bawah 14 hari, tapi biasanya pneumonia itu di bawah seminggu juga udah mulai nampak tanda dan gejala. Pengobatannya biasanya kalau memang perlu rawat inap atau rawat jalan, kita memberikan antibiotik lebih kurang 1 minggu ya, 1 minggu. Kemudian tapi kalau misalnya untuk melihat perbaikan itu hanya 3 kali 24 jam, 72 jam. Ketika 3 kali 24 jam tidak ada perbaikan, nah kita harus cari lagi penyebab lainnya atau malah dia ada komplikasi lain. Seperti itu kalau pneumonia. Berbeda, dan kalau sudah siap ya udah siap ya Kak, minum obat lagi. Gitu, tingkatkan imunitas, perbaiki gizi, vaksinasi seperti itu. Nah, kalau misalnya TBC itu lain, tuberkulosis itu lain. Memang dia pengobatannya jangka panjang karena dia juga penyakitnya itu kronis ya, penyakit yang lama, dan semuanya ini ya memang bisa terjadi lagi. Tuberkulosisnya bisa berulang lagi, pneumonia bisa berulang lagi seperti itu. Jadi memang batuk-batuk ini harus memang kita konsultasi ya untuk memastikan batuk yang mana ini, punya siapa ini batuknya. Banyak penyakit dan tanda gejala batuk gitu ya. Betul. Cuman beda. Ya, karena batuk bisa juga jadi kawan ya. Jadi pengobatan pneumonia sama TB ini berbeda. Terus kan dokter dari Ibu Septita Armayanti, apakah ada ciri-ciri pneumonia dilihat dari segi fisik? Kalau segi fisik enggak, karena baik anaknya misalnya masuk ibunya mungkin gini ya, kalau anak yang gemuk, anak yang kurus gitu ya, itu anak yang kurus pneumonia enggak sih? Anak yang enggak, karena pneumonia itu memang khasnya ya kayak saya bilang lagi tadi, dia batuk pilek awalnya, kemudian ada demam tinggi, dan dia adanya napas cepat. Baik anak gemuk, anak kurus, anak usia berapapun, bahkan orang tua sekalipun, kita sekalipun juga bisa terkena. Tapi memang penyakit paru ini khasnya dia sangat berhubungan dengan imunitas. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya ayah bunda yang di rumah atau sahabat Sarah bisa bisa memberikan gizi yang baik, makanan yang baik, makanan yang lengkap gizinya terhadap anaknya, mudah-mudahan sih terhindarlah dari penyakit-penyakit paru ini. Jadi kan berhubung dengan gizi tadi kan Dok. Jadi itu untuk menaikkan sistem kekebalan tubuh, ada nggak Dok caranya supaya sahabat-sahabat tahu nih Dok, kan Dok? Ya, kalau pada anak yang paling penting adalah nutrisi ya. Iya, pemberian makan. Jadi pemberian makan itu yang paling penting itu ada karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, nggak boleh lupa, dan mikronutrien lainnya. Mikronutrien itu bisa dari sayur, bisa dari buah-buahan. Nah, jadi dan pemberian makan itu frekuensinya. Lalu bagaimana indikatornya nutrisi yang diberikan itu baik atau tidak? Otomatis berat badan dah. Jadi kalau berat badan anaknya baik, dia termasuk gizi yang baik, itu ada kurva kan, ada kurva, terutama di bawah 5 tahun tuh pasti kita pantau terus berat badannya. Selama anaknya gizi baik, mudah-mudahan faktor resiko untuk pneumonia itu sangat kecil. Walaupun ya nggak ada yang jamin juga sih. Kalau misalnya namanya tertular, ya bisa-bisa saja. Jadi yang paling penting itu gizi ya Dokter. Ya. Bagi sahabat Sarah yang ingin bertanya, boleh langsung kirim melalui kolom komentar. Nah Dokter, tadi kan Dok udah kita bahas, berarti pneumonia ini dapat menyebabkan kematian. Jadi pneumonia ini bukan suatu penyakit, berarti pneumonia ini suatu penyakit yang dapat menyebabkan kematian, berarti bukan hal sepele kan Dok? Tentulah nggak sepele ya, kadang-kadang jadi misalnya WHO tuh udah mengeluarkan ya, ternyata dalam 30 detik itu satu hari anak itu bisa meninggal karena pneumonia.
pada umumnya sih ya kayak saya bilang tadi terlambat. Terlambat. Iya, orang tua itu sering mungkin bukan sepele ya. Kalau saya rasa ya nggak ada juga orang tua yang sepele terhadap anaknya, tapi kurang waspada. Seperti itu, ya. Misalnya dia kurang tahu ternyata oh ini sudah sesak nafas. Nah makanya atau dia nggak tahu oh ini ternyata sudah demam tinggi, mungkin demam selama ini kan memang kalau misalnya demam boleh nggak kasih obat langsung. Ya sebenarnya memang kata demam awal itu adalah pemberian cairan, kompres, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya kan kita lihat juga demamnya kalau misalnya nggak turun-turun ya kita harus aware mungkin ini ada suatu penyebab lain kan seperti itu. Jadi terkadang pneumonia ini dia menjadi tingginya ke angka kematiannya itu karena keterlambatan. Keterlambatan datangnya orang tua ke rumah sakit seperti itu. Jadi jika ada gejala tersebut langsung saja ya kan? Iya benar. Kan dok tadi ada kita bahas mengenai asap rokok. Iya. Jadi kalau asap anti nyamuk bakar itu dok, ada nggak? Dapat bisa menyebabkan nggak itu dok? Iya. Salah satunya juga itu termasuk asap rumah tangga ya kan. Jadi memang zat-zat aktif yang di situ memang bisa ya merusak saluran pernafasan anak. Jadi memang bisa juga merupakan suatu faktor resiko untuk terjadinya pneumonia. Makanya memang hati-hati. Jadi kena nyamuk lah ini dok. Seperti itu kan. Sebenarnya ya diusahakan sama kawan nyamuk ya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin memang kalau teori kelihatannya gampang, tapi kalau kita mau berusaha mungkin semua bisa kita lakukan. Iya. Terutama ya rokok. Jadi kalau misalnya rokok itu sebenarnya yang paling penting adalah harus menerapkan tidak adanya tempat untuk merokok di dalam rumah. Gitu. Seharusnya ya. Jadi nggak boleh. Harusnya sih berhenti Anda. Harusnya berhenti merokok. Tapi kalau iya tentulah bapak ya. Jadi harusnya berhenti merokok, ya kan. Tapi kalau nggak bisa, ya kan. Saya belum bisa. Saya lagi sedang berusaha, bolehlah. Jadi tidak ada tempat untuk merokok di dalam rumah. Jadi merokoknya di mana ya? Di luar. Bisa mungkin jauh lah dari jangkauan anak ya. Betul. Dan harus diingat sebenarnya nikotin itu dia bisa lengket di baju, di rambut, di kulit. Jadi bapaknya di luar, habis itu masuk lagi gendong anaknya ya sama saja. Jadi sebaiknya memang tidak merokok. Jadi bapak-bapak yang merokok sebisa mungkin berhenti. Kalau nggak bisa jauhlah dari jangkauan anak. Ya betul. Ada pertanyaan nih dok dari Bu Kohana Giovanni. Selamat sore dokter, saya izin mau bertanya, apakah ada efek pneumonia pada tumbuh kembang anak di kemudian hari dok? Makasih dokter. Ya kalau misalnya dia langsung ditata laksana segera, biasanya tidak. Tapi kalau misalnya dia pneumonia ini kan kayak tadi ya bisa berulang, apalagi faktor-faktor resikonya tidak dihindari, itu pasti akan mengganggu tumbuh kembang anak. Atau dia mengalami pneumonia yang berat, ya pneumonia yang berat itu kan biasanya dengan komplikasi, mungkin bisa saja ada gangguan nanti di tumbuh kembang anaknya. Makanya kalaupun anak kita udah pernah mengalami suatu penyakit, gak hanya pneumonia saja sih, yang lain juga kita harus waspada terhadap tumbuh kembangnya. Tetap harus konsultasi ke dokter untuk memastikan apakah tumbuh kembangnya ini sudah baik, sudah maksimal, atau bagaimana kalau misalnya ada gangguan, bagaimana pengobatannya, bagaimana terapinya. Jadi nggak hanya pneumonia aja ya kan dok? Ya, penyakit lain juga ada hubungannya dengan tumbuh kembang anak. Betul. Terus dari Bu Vera Delina dok, izin bertanya dokter, ditegakkan diagnosa pneumonia itu apakah bisa dilihat dari fisik dan gejala saja dok? Atau ada nggak bisa dari ronsen atau lab gitu dok? Ya, uniknya si pneumonia ini adalah dia bisa ditegakkan diagnosa 99% dari gejala klinis. Nah, jadi ketika anak datang, kita anamnesa, ya kita tanya-tanya orang tuanya, kemudian kita periksa gejala klinisnya, itu bisa kita tegakkan pneumonia. Nah, karena
belum tentu juga di semua pelayanan kesehatan ada fototoraks ya. Nah, belum tentu juga ada darah lengkap ya, pemeriksaan darah. Jadi memang pneumonia ini adalah salah satu penyakit yang bisa ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Berarti kita tidak perlu tunggu pemeriksaan darah, foto ronsen, sudah bisa kita tegakkan dengan tanda dan gejala tadi ya dokter. Betul. Tapi kalau misalnya ada pelayanan-pelayanan itu di tempat kita, ya di rumah sakit atau di puskesmas kita ya boleh. Lebih mendukung lah Ya, ya. itu hanya untuk mendukung saja. Terus dokter, ini dari Ibu Sonia. Dok, apakah pneumonia ini bisa terjadi ketika anak dalam kandungan dan si ibu ini kena toksik? Tidak bisa terjadi. Tidak bisa terjadi. Karena memang infeksi saluran nafas ini baik tuberkulosis, alergi, pneumonia yang seperti sekarang kita bicarakan itu terkenanya ketika anak di luar setelah lahir. Tapi bisa nggak dia mengenai anak usia hari-hari? Misalnya kan dia seminggu ya, biasanya kan seminggu acara nih, biasanya sering ya acara makan-makan keluarga selamatkan kelahiran anak. Nah rupanya ada yang batuk, bukan orang tua, maksudnya orang dewasa, ada yang batuk pilek atau ada anak-anak lain yang ada gejala pneumonia, bisa nggak tertular si anak bayi yang masih usia hari-hari? Ya bisa, iya. Tapi kalau masih dalam masa kandungan, berarti dia kalau masih dalam kandungan tidak bisa ya dok? Ya, tidak betul. bisa menularkan karena menularkannya melalui percikan. ya gitu. betul. Percikan droplet dari batuk ataupun bersin. Ya. Terus dokter, dari Bapak Ferry, sore dokter, izin bertanya apakah pneumonia pada anak biasanya setelah dilakukan pengobatan berapa lama sembuhnya dok? Dan apakah bisa berulang? Ya udah kita jawab tadi kan. Ya. Gak apa-apa dok. Gak apa-apa. Ya. Jadi kalau pneumonia ini dia bisa sembuh sempurna dengan tata laksana yang segera dan tepat. Itu biasanya lebih kurang kalau melihat perbaikan hanya 3 kali 24 jam, 3 hari ya. Nah, kalau nggak ada perbaikan itu kita harus tahu tuh komplikasi apa yang terjadi, apakah ada penyebab yang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya dia membaik ya, itu bisa kita lebih kurang rawat inap seminggu lah ya, atau karena pemberian antibiotik juga lebih kurang 7 hari. Nah, tapi kalau misalnya dia itu berulang kembali ya bisa-bisa saja. Bisa misalnya dia baru kena pneumonia bulan lalu, bulan ini kena lagi, ya bisa dah. Karena kan dia terjadi karena penularan. Ya, maka itu kalau anak itu memang paling penting imunitas. Imunitas itu dari mana? Nutrisinya seperti itu. Itu juga sih yang saya ulang-ulang. Apalagi kalau misalnya masih 6 bulan, usahakan ASI eksklusif seperti itu. Karena itu bisa mengurangi faktor risiko pneumonia. Berarti kambuhnya itu dari penularan, bukan virus yang dalam tubuhnya itu kambuh lagi. Ya, bukan. Berbeda dengan, emang ada beberapa penyakit yang seperti itu ya. Tapi kalau untuk pneumonia dia karena tertular. Jadi nggak ada virus yang nginep itu. Nggak ada yang nginep gitu. Seperti virus tetangga ya. Terima kasih dokter, kata Bapak Ferry ya dok. Iya, sama-sama. Terus sahabat Sarah ada yang ingin bertanya lagi? Terus kan dokter, ada nggak makanan untuk larangan untuk penyakit pneumonia ini dok? Maka kalau selama pada saat anak sakit sih sebenarnya nggak. Yang penting kalau misalnya dia masih ASI, kita berikan ASI. Misalnya dengan di bawah 6 bulan kan nggak boleh makanan ya, harus ASI atau pendamping ASI. Itu formula itu kita kasih dengan baik. Kemudian kita pastikan juga cairannya tercukupi. Kemudian kalau misalnya dia sudah mendapatkan empasi, kita berilah dia makanan pendamping ASI yang tepat nutrisinya, tepat karbohidratnya, pemberian proteinnya, lemaknya dan mikronutriennya.
kandungan cairannya. Nah, kalau selama dia sudah bisa makan nasi, yang penting bergizi. Tidak ada larangan-larangan. Kalau pada anak ya, tidak ada larangan-larangan tertentu. Yang pasti hindari yang makanan-makanan yang pengawet, ada zat pengawetnya, kemudian yang ada zat-zat pewarnanya, dan lain-lain. Intinya beri anak makanan bergizi. Betul. Itu yang paling penting. Ada nggak dok pneumonia itu tanpa gejala? Itu ada. Nggak ada. Kalau misalnya anak batuk tanpa ada demam, tanpa ada sesak nafas, itu udah masuk ke kriteria bukan pneumonia. Jadi mungkin dia hanya kangen kok biasa seperti itu. Dia cuma batuk pilek biasa karena virus dan biasanya akan membaik hari-hari ke-4, hari ke-5 membaik. Jadi karena memang pneumonia ini pun bisa ditegakkan dari tanda dan gejala ya. Tanya jawab juga bisa. Jadi memang pneumonia ini di poli, misalnya kita ya sebagai dokter hanya di poli rawat jalan saja pun kalau memang ada anak pneumonia itu bisa kita tegakkan tanpa perlu kita menunggu ototoraks atau menunggu lagi darah lengkap, itu juga bisa kita tegakkan. Apakah dia ini harus dirawat atau dia bisa minum obat-obatan dari rumah, seperti itu. Kalau misalnya ada mendukung, misalnya pelayanan, ada fototoraks yang bisa siap segera, ada pemeriksaan darah yang bisa dapat segera hasilnya, silakan, nggak ada masalah. Itu hanya pendukung saja. Iya. Terus dok, izin bertanya dok dari Bu Vera, pneumonia itu sama nggak dengan asma dok? Nah, berbeda ya Bu Vera, berbeda. Karena kalau pneumonia itu karena infeksi bakteri, jamur atau virus. Kalau asma itu karena alergi. Nah, alergi ini biasanya ada faktor pencetus seperti tadi, baik makanan atau zat-zat yang terhirup ya, zat-zat yang terinhalasi atau cuaca seperti itu. Dan biasanya kalau asma ini ada riwayat atopi, riwayat alergi di keluarga. Kalau pneumonia ya enggak. Misalnya orang tuanya pernah dulu dirawat dengan pneumonia, pasti enggak anaknya pneumonia ya enggak, belum tentu juga, kecuali ketularan. Tapi kalau misalnya asma, orang tuanya ada riwayat atopi, riwayat alergi, anaknya ada kemungkinan asma enggak ada? Ada kemungkinan. Dokter dari Ibu Sonia lagi nih, ada izin bertanya, apakah ada vaksin untuk pencegahan pneumonia? Kalau ada, usia berapa aja diberikan dok? Ya, vaksin ada ya. Yang pertama itu vaksin DPT, HIV, difteri, pertusis, tetanus, kemudian HIV, hemophilus influenza B. Nah, itu kita berikan di usia 2 bulan, 3 bulan, kemudian usia 4 bulan. Nah, itu menurut IDAI dan Kemenkes. Kemudian kalau vaksin berikutnya adalah pneumococcus. Oh ya, satu lagi, DPT dan HIV itu ada ulangannya, ya. Di 18 bulan, kemudian di 5 tahun, ya 5 sampai 7 tahun, kemudian 10 sampai 13 tahun, 12 tahun. Pokoknya, tapi kalau di usia sekolah biasanya ada ya, di sekolah ya. Ada program pemerintah ya. Nah, kemudian pneumococcus. Nah, pneumococcus itu pemberiannya di 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Nanti diulang lagi tuh 12 bulan sampai 15 bulan. Nah, mau untuk sebagai booster ya. Nah, kemudian satu lagi yang paling penting adalah campak rubella, measles MR, measles dan rubella. Biasanya kita kasih itu di 9 bulan. Kemudian nanti ada ulangannya di 18 bulan sampai 24 bulan ya, lebih kurang gampangnya 2 tahun deh gitu. Kemudian 6 tahun nanti itu juga ada di sekolah. Pokoknya kalau usia-usia sekolah ibu-ibu bisa aman deh. Bisa aman di sekolah ya. Tapi kalau belum usia sekolah, nah itu kita yang harus agak-agak agak-agak jangan lupa gitu bawa anaknya untuk vaksin. Terus dok, pertanyaan terakhir nih dokter dari Ibu Olivia. Pneumonia itu kan tadi tanda dan gejalanya ada yang sesak. Ya. Itu diakibatkan karena batuk yang berdahak atau karena apa? Ya, jadi sesaknya si pneumonia ini bukan akibat banyak dahaknya sih, tapi memang pneumonia ini
dia infeksinya itu sampai ke kantung udara yang ada di paru-paru. Jadi paru-paru kita itu selain saluran-saluran, dia juga ada namanya kantung udara atau lebih dikenal dengan alveolus ya. Nah, jadi di situ tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, masalahnya si pneumonia ini infeksinya sampai situ tuh dah. Nah, jadi kalau itu udah ada infeksi sehingga dia akan mengisi si kantong-kantong udara di sekret-sekretnya, bakteri-bakterinya itu mengisi si kantong udara ini, sehingga dia akan mengganggu pertukaran gas itu. Nah, ujung-ujungnya di mana? Nggak maksimal lah pertukaran oksigennya. Nah, ketika anak nggak maksimal pertukaran oksigennya, maka dia butuh effort, butuh tenaga untuk menghirup oksigen yang lebih banyak lagi. Makanya dia terjadi sesak nafas seperti itu. Adanya infeksi. Sepertinya ada waktu kita sudah habis nih dok. Gak terasa ya dok. Gak terasa ya. Masih banyak nih yang mau dibincangkan sebenarnya ya dok. Iya. Sangat bermanfaat kali dokter Fatia. Terima kasih banyak Ya, dokter terima kasih sudah banyak. meluangkan waktunya untuk berbincang bersama sahabat Sarah. Dan sahabat Sarah, terima kasih sudah bergabung dari mulai awal hingga akhir. Bagi pemenang yang dengan pertanyaan terbaik nanti akan dihubungin oleh tim Rumah Sakit Sarah. Jadi bagi sahabat Sarah yang memiliki keluhan tanda dan gejala seperti yang kita bincangkan tadi, bisa langsung saja datang ke pelayanan kesehatan terdekat atau langsung aja datang ke praktek dokter Fatia yang di Rumah Sakit Sarah ya, sahabat Sarah. Setiap hari Senin sampai Kamis ya dok, jam 2:30 sampai jam 5. Kalau Sabtu jam 1 sampai jam 4 ya. Oke, saya Indah Surya Papa undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum sahabat Sarah, bye bye.